Dari blog yang sudah saya buat, ada beberapa artikel yang saya submit dan kebanyakan tentang beasiswa Korea. Dari situ beberapa pertanyaan muncul dan saya jadi tertarik untuk membahas dan memberikan sebuah penjelasan untuk teman-teman yang pengen tahu beasiswa Korea ini mending pakai IELTS atau pakai TOEFL. Sebenarnya buat saya pribadi, yang pertama kita harus realistis gitu ya. Kita harus tahu siapa diri kita sebelum kita memutuskan nih mau TOEFL atau mau IELTS. Yang harus kita pelajari untuk mengambil atau menempuh beasiswa di Korea Selatan. Pertama kita harus realistis. Kita harus mengukur ataupun bisa menilai sejauh mana kemampuan dasar kita. Yang kedua, kita juga harus realistis, tahu berapa waktu yang kita perlukan dan yang kita bisa sisihkan untuk belajar setiap harinya. Contohnya kayak saya, dari segi basic sangat kurang gitu ya, karena saya hidup di daerah kan di pusat kota gitu. Jadi untuk mau bahasa Inggris ya paling dapat dari sekolah. Terus kemudian waktu yang saya punya setiap harinya, saya adalah seorang guru. Jadi yang juga seorang ayah dari 2 anak. Mostly waktu yang saya punya itu digunakan untuk kegiatan di bantu istri, kemudian kegiatan untuk main dengan anak-anak. Jadi saya hanya punya waktu, menyisakan waktu gitu untuk belajar itu paling malam jam 10 setelah anak-anak jam 9 tidur, kemudian mulai jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 saya menggunakan 2 jam optimal untuk belajar. Di sekolah juga paling ada waktu ketika tidak mengajar, tidak ada jam mengajar, itu bisa disisihkan. Jadi harus realistis dengan waktu yang kita punya untuk belajar, untuk belajar itu semua. Karena yang namanya beasiswa itu setiap tahun memang ada, tapi kita punya batasan umur juga. Kita harus bisa mengukur kapan kita harus mengambil beasiswa ini dan kapan batas maksimal umur kita bisa digunakan untuk mengambil beasiswa. Jangan sampai ketika kita punya mimpi untuk mengambil beasiswa di Korea Selatan misalnya, umur maksimalnya 35, kita umurnya udah 34 misalnya, gitu kan, harus cepat. Kita harus bisa mengukur itu semua. Dari waktu yang dibutuhkan untuk belajar 2 jam tiap hari di rumah, misalnya di kantor kita mengisikan 2 jam juga 4 jam, itu apa yang kita belajar juga dibuat schedule. Untuk kasus saya pribadi, dengan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi, untuk belajar IELTS itu agak susah, karena untuk IELTS itu ada aspek-aspek seperti speaking dan writing yang itu memang butuh bukan hanya basic tapi pengalaman exercise gitu. Beruntung bagi teman-teman yang mungkin hidup di kota besar, banyak turis gitu, bisa berinteraksi dengan mereka, ataupun bagi teman-teman yang kerja di bidang sektor internasional, jadi biasa meeting atau biasa berkirim email, surat, dan balasan dengan orang-orang asing, itu akan lebih terbiasa untuk menulis dan mungkin akan lebih prefer ke IELTS, karena IELTS itu seperti beberapa artikel yang saya temukan itu lebih natural, dalam artian kita belajar memang 4 aspek yang kita butuhkan untuk kuliah, mulai dari reading, speaking, listening, dan writing, itu semuanya akan bagus lebih memilih ke IELTS. Tapi buat teman-teman yang punya keterbatasan, mungkin tinggal di daerah, karena untuk IELTS juga tidak semua tempat itu menyediakan jasa tes seperti kalau di Jawa Tengah itu ada, di Semarang, di Solo, kemudian di Jateng juga ada DIY, dan juga ada di IELTS juga ada di daerah kayak gitu. Tapi kita harus realistis,
kemudian di mana kita tinggal juga harus diperhitungkan. Dan itu semua saya memilih untuk mendalami TOEFL ITB karena itu terjangkau. Waktu yang saya punya juga memenuhi untuk belajar. Kemudian tempat tesnya juga tidak begitu jauh. Dan tempat tinggal saya di Purbalingga ke Purwokerto tidak lebih dari 1 jam perjalanan. Itu sangat-sangat terjangkau di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Di sana ada untuk ITB. Alhamdulillah beasiswa yang saya ambil OIK ini menerima untuk berkas berupa sertifikat ITB ini, karena memang tidak dijelaskan di sana harus intermediate test. Jadi kalau teman-teman nanti refer ke link KTLS, Setnek ataupun ke website OIK langsung, di sana tidak menyebutkan spesifik range untuk IELTS berapa, TOEFL harus berapa, dan harus ITB atau harus IPT enggak ada di sana. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk memilih kebutuhan dan untuk negara yang bukan native speaker bahasa Inggris itu biasanya lebih longgar dalam penggunaan bahasa, tapi kita juga tidak boleh menganggap ini mudah gitu. Karena mostly rata-rata ya 550 kalau negeri, biar ketika saya sudah dapat saya dia. Jadi itu teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris untuk menyiapkan beasiswa ke Korea Selatan, itu sedikit tips dari saya. Yang pertama, kita harus realistis terhadap basic kita tahu kemampuan dasar kita seperti apa. Yang kedua, kita juga harus realistis dengan waktu yang kita punya untuk belajar. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui di mana tempat kita tinggal dan dari mana tempat tes yang akan kita ambil. Karena kalau tempat tesnya itu jauh, kita harus traveling ke luar daerah, luar kota, itu secara psikologis ataupun secara psikis itu juga akan mempengaruhi tes kita. Sampai di jalan kah, atau mungkin jadi stres gitu karena tempat tesnya agak berbeda gitu dan sebagainya. Semoga melahirkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan rekomendasi ataupun persyaratan yang diminta dari pihak Korea Selatan. Sampai bertemu di Korea. Bye.